Oke. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang kitab Taurat kemarin kan sudah ya saya terangkan. Miliknya Nabi. Kitab Taurat miliknya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada 10 pokok ajaran kitab Taurat ya. Sama tiada Tuhan selain Allah, ajarannya kitab Taurat. Jangan menyembah berhala. Terus apa lagi? Jangan mempersekutukan Allah. Poin 1 sampai 3 itu sama, jangan menyembah berhala, jangan menyekutukan Allah, itu sama semua. Itu artinya maksudnya sama. Kemudian sucikan hari Sabtu. Kenapa hari Sabtu? Karena ibadahnya umat Yahudi itu di hari Sabtu. Kalau umat Islam hari Jumat, maka ada istilah Jumatan. Kemudian ibadahnya umat Nasrani pada hari Ahad ya. Kemudian hormati kedua orang tuamu. Kalau umat Islam ada surat khusus untuk menghargai orang tua atau menghormati orang tua, yakni wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan kami perintahkan kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya dengan sebaik-baiknya. Kan sama ajarannya dengan umat Islam ini. Kemudian jangan membunuh. Ada juga dalam Al-Quran ayat yang berkaitan larangan untuk membunuh manusia. Kemudian jangan berzina. La taqrabuz zina. Itu kan ajaran Islam toh, janganlah berzina. Kemudian jangan mencuri. Jadi itu juga ada ayat yang menjelaskan larangan jangan mencuri. Jangan bersumpah palsu. Ada juga jangan menginginkan milik orang lain. Jadi makanya kitab Al-Quran itu disebut sebagai penyempurna ya. Penyempurna kitab sebelumnya. Kemarin sudah saya jelaskan, pernah Umar bin Khattab membawa kitab Taurat kepada Nabi Muhammad ya. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, apa itu wahai Umar? Inilah kitab Taurat. Buanglah itu kalau nggak salah begitu. Tidak cukupkah kita dengan Al-Quran? Demi Allah, andaikan Nabi Musa masih hidup, akan kusuruh untuk mengikuti Al-Quran. Sehingga kita tidak perlu untuk mempelajari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Allah sudah mencukupkan kita dengan Al-Quran. Kitab Zabur miliknya Nabi Daud. Mana duluan Nabi Daud dengan Nabi Musa dilahirkan? Nabi Musa terlebih dahulu ya, dilahirkan baru Nabi Daud. Bisa kalian baca-baca. Sudah download aplikasi semuanya kan? Buku seperti ini download aplikasi. Kalau belum bisa nanti share ya, saya kirimkan di sini ke bisa kalian. Jadi nggak perlu pinjam perpustakaan. Inilah mudahnya ada jaringan, kita dimudahkan untuk akses segala pendidikan. Kemudian berikutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Surah? Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk penerang bagi manusia. Nabi Isa juga sama diutus oleh Allah untuk mengajarkan tauhid kepada umat dan pengikutnya. Tauhid adalah apa? Apa yang dimaksud dengan tauhid? Mengisahkan Allah dalam bentuk ibadah. Artinya menjadikan Allah tujuan segala bentuk ibadah. Silakan kalian baca ya nanti buku yang kalian download tentang rincian kitab Injil. Kita masuk pada kitab Al-Quran. Mas Alfiyah, Al-Quran diturunkan berapa tahun? 22 tahun. Ya, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, ya, 6.230 ayat dan 74.000 kalimat, 74.437 kalimat dan 325.345 huruf. Yang pertama adalah surat
Al-alaq. Al-alaq ya. Enggak ada surat Al-Iqra, yang ada surat Al-alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi. Intisari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu selalu selaras dengan perkembangan zaman apapun. Jadi tidak dibilang kuno, ketinggalan, ini nggak level sekarang Al-Quran. Itu Al-Quran itu selalu cocok untuk keadaan zaman apapun. Sehingga ketika ada suatu peraturan yang bertentangan dengan isi Al-Quran, berarti itu aturan yang salah. Ya, aturan yang salah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sehingga Al-Quran disebut sebagai huda atau petunjuk. Nama-nama lain Al-Quran, Al-Huda, kemudian Al-Furqan ya, kemudian Asy-Syifa, Az-Zikr, Al-Kitab. Al-Huda petunjuk, kemudian Al-Furqan pembeda yang membedakan antara orang baik dan buruk, ajaran yang baik, ajaran yang buruk ya. Kemudian Al-Huda itu petunjuk, kemudian Asy-Syifa penawar atau obat penyembuh ya bagi umat manusia, bisa penenang hati dan sebagainya. Az-Zikr peringatan, karena zikir itu mengingat ya, mengingat. Berzikirlah kepada Allah, mengingatlah kepada Allah. Az-Zikr artinya Al-Quran itu sebagai peringatan umat manusia, adanya ancaman, adanya balasan. Dan Alkitab firman Allah yang dibukukan. Mungkin ada yang tahu nama selain nama-nama tadi, nama-nama Al-Quran, mungkin ada yang tahu, silahkan kalau komen di bawah ya kalau ada yang tahu. Kemudian yang berikutnya adalah isi pokok Al-Quran. Apa itu isi pokoknya? Yang pertama akidah atau keimanan. Apa itu akidah? Keyakinan. Keyakinan ini nggak boleh goyah. Keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah satu-satunya kesembahan, satu-satunya yang berhak diibadahi, itu nggak boleh goyah. Walaupun perkara apapun yang menggoda keimanan kita itu nggak boleh sampai hilang keyakinan kita. Lalu jangan salah, banyak orang-orang yang kehilangan keyakinan. Ya, banyak orang-orang kehilangan keyakinan. Mereka ibadah agamanya lepas ya, Islam dilepaskan, hanya laki-laki yang akan menikahinya, atau harta yang tidak seberapa yang diberikan oleh orang-orang tertentu sehingga mereka murtad meninggalkan Islam. Yang berikutnya adalah ibadah. Ibadah ada dua, yakni ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Mahdah artinya ibadah yang berkaitan antara diri kita dengan Allah. Ghairu mahdah antara diri kita dengan sesama manusia. Itu ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Baik hubungan kita dengan Tuhan, tapi tidak baik hubungan kita dengan sesama manusia, itu tidak bisa disebut hamba Allah yang baik. Karena dosa kita dengan manusia itu lebih susah diampuni dibanding dosa kita terhadap penciptanya. Dosa kita terhadap pencipta, minta ampun, doa, menangis, Allah akan ampuni. Tapi kalau dosa kita sama sesama manusia, kita minta ampunnya sama Allah, kalau yang bersangkutan belum memaafkan, itu belum bisa terhapus dosanya. Inilah baiknya Allah. Sehingga antara manusia dengan Allah dibandingkan masih baik Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh lebih baik Allah Subhanahu wa taala. Contoh bedanya antara manusia dengan Allah. Kalau kita punya teman sering minta sama kita lama-lama akan bosan, jengkel, marah. Tapi kalau kita punya teman nggak pernah minta-minta, kalau dia selalu kasih sama kita senang. Tapi kalau Allah kebalikannya, Allah mengatakan sesungguhnya Allah murka kepada orang-orang yang tidak mau minta atau berdoa kepada Aku. Ya, Allah murka kepada orang yang tidak mau
berdoa. Artinya di sini mengindikasikan bahwa orang tersebut itu berlaku sombong. Dia tidak butuh sama penciptanya. Sehingga dalam hadis, semakin banyak kita minta sama Allah, Allah itu semakin senang. Bedanya dengan manusia, kita punya teman semakin banyak minta, kita semakin jengkel. Kalau Allah semakin diminta, semakin senang. Kalau kita punya teman nggak minta-minta, kita senang. Tapi kalau Allah punya hamba tidak mau berdoa, tidak mau banyak minta sama Allah, Allah murka. Ini bedanya. Sekarang bedanya antara Allah dengan manusia. Kalau manusia 1000 kebaikan, ada satu kesalahan yang diingat itu satu kesalahan, dilupakan itu jasanya. Tapi kalau Allah, Anda punya 1000 dosa, satu kebaikan tobat, Allah akan menghapus 1000 dosanya dan mengangkat satu kebaikan yang kalian lakukan. Ini bedanya Allah dengan manusia, ya kan? Yang berikutnya adalah akhlak. Akhlak atau budi pekerti ya, atau tata norma. Akhlak kepada Sang Pencipta, kemudian akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada hewan ataupun lingkungan sekitarnya dan alam semesta. Bu'istu liutami ma makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW diutus Allah ke muka bumi hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak, ibadahnya walaupun sampai hitam jidatnya, kalau akhlaknya nggak baik sama manusia itu nggak diterima. Ya. Pada Nabi Muhammad, seseorang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, tetangga saya ahli sholat malam, ahli tahajud, tapi terhadap tetangganya dia tidak bisa menahan lisannya, menggibah, mengadu domba dan sebagainya, menceritakan aibnya, kekurangannya. Apa kata Nabi? Dia ahli nar. Ya. Dia adalah ahli neraka. Makanya saya bilang tadi, antara ibadah mahdah dengan khairumah, mahdah itu harus selaras. Baik sama manusia tapi nggak baik sama penciptanya, itu juga kurang. Walaupun baiknya kita sama manusia seperti malaikat, itu nggak ada jaminan. Baik sama Tuhan, baiknya seperti malaikat, tapi kalau sama manusia yang mana kita misalkan melihat orang yang kesusahan kita nggak mau bantu, kemudian ada yang kena korban kita nggak mau menyantuni, ya, kemudian kita tidak mau menolong, padahal kita mampu untuk menolong, ini nggak ada membawa faedah sedikit pun. Karena ibadah itu tujuannya adalah untuk fungsi sosial dalam masyarakat. Salat, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, artinya di tetangga kanan, tetangga kiri harus kita menjadi keselamatan bagi mereka. Sehingga kata Nabi, yang disebut orang Islam, yang disebut Muslim adalah tetangga itu selamat dari lisan dan tangan kita, itu yang disebut Muslim. Jadi kalau ada tetangga suka ngambil miliknya orang lain, suka mengambil barangnya orang lain, ya, itu bukan orang Islam yang seutuhnya. Hanya Islam berkedok di KTP saja. Kemudian terhadap alam sekitar, bagaimana Nabi baiknya sama kucing. Konon ada sebuah cerita ya, Nabi menggunting kucing, menggunting surban atau sajadahnya, yang mana kucing sedang tidur di sajadah, karena tidak ingin mengganggu kucing yang lagi tidur. Kemudian kucing punya Nabi punya kucing namanya Muiza. Jadi Nabi namakan kucing itu Muiza. Sehingga ketika Anda punya hewan piaraan dikasih nama itu merupakan sunnah dari Nabi, ya, sunnah dari Nabi. Bagaimana kita punya akhlak terhadap hewan, kita beri makan, ya. Bahkan maaf, ada seseorang yang punya kucing mungkin mencuri atau bagaimana, itu kucing dikurung sama wanita, sama seorang wanita dikurung, nggak dikasih makan, bahkan nggak dikasih jalan untuk cari makan ini kucing. Akhirnya kucing ini meninggal dan wanita tersebut masuk neraka, kata Nabi. Jadi jangan main-main. Bahkan Nabi melarang melempar anjing yang sedang mencari makan, itu dilarang. Karena mereka sedang mencari rezeki, ya, dilarang.
apalagi mengusir orang yang minta sedekah. Yang berikutnya adalah muamalah, hubungan manusia dengan sesama manusia, baik perdagangan, tolong menolong, ya, jual beli, sewa menyewa. Kemudian yang berikutnya adalah kisah atau cerita Nabi dan Rasul, sejarah orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Kemudian yang berikutnya semangat mengembangkan ilmu pengetahuan.